Alhamdulillah Alhamdulillahil karimil khallaq wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makrimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga, khatib juga mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dimulai dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Segala perkara yang tidak diawali atau tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan terpotong atau terputus. Artinya tidak ada keberkahan di dalam perkara tersebut. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini juga diberi judul menjaga lisan dan jangan saling mencaci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara maksiat lisan adalah mencaci seorang muslim, melaknatnya, melecehkannya, dan mengatakan setiap perkataan yang menyakiti hatinya tanpa ada sebab syarak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusukun." Mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hadis ini menyebut perbuatan mencaci seorang muslim sebagai kefasikan karena ia tergolong dosa yang besar. Sedangkan melaknat artinya adalah mencaci orang lain serta mendoakannya agar dijauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah. Seperti mengatakan, semoga Allah melaknatmu, semoga laknat Allah menimpamu, engkau terlaknat, atau engkau termasuk orang yang pantas mendapat laknat Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknul mu'mini kaqatlihi." Melaknat seorang mukmin serupa dengan membunuhnya. Mencaci dan melaknat sesama muslim bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Sebaliknya, mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sempurna imannya adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita jaga lidah kita. Jangan sampai menjadi sumber bencana bagi diri kita maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri, karena jika tidak berhati-hati, ucapan yang haram dan mengandung dosa akan meluncur dari lidah kita. Imam Al-Ghazali menuturkan, lidah adalah nikmat yang agung. Bentuknya kecil, tapi akibat yang ditimbulkannya sangatlah besar. Dengan sebab lidah, seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dengan sebab lidah, bisa terjadi perceraian antara suami dan istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru-hara dapat meletus di mana-mana dan meluas kemana-mana.
Dengan sebab lidah, seseorang bisa membunuh teman atau tetangganya. Dengan sebab lidah, bisa saja terjadi kekacauan yang memporak-porandakan seluruh penjuru negeri. Dan dengan sebab lidah, bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu persatuan dan kesatuan. Sangat benar apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata dengan baik atau diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendaki Gunung Safa. Setelah tiba di puncaknya, beliau memegang lidahnya sembari berucap, "Wahai lidah, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Lakukanlah itu sebelum engkau menyesal. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aktsaru khotoya ibni Adam min lisanihi." Sebagian besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya. Sahabat Nabi yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, suatu ketika bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan? Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya balik, "Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Adakah sesuatu yang menjerumuskan manusia ke neraka lebih banyak daripada perkataan yang diucapkan lidah-lidah mereka? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah peribahasa dikatakan, terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik. Artinya, perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali. Sebab itu, jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu. Sangat penting bagi kita untuk berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum berkomentar, berpikir sebelum menulis di media sosial. Karena tulisan adalah salah satu dari dua lisan kita. Jika baik dan bermanfaat, kita katakan atau kita tulis. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan berpotensi menimbulkan keburukan, kekacauan, dan kesalahpahaman, maka lebih baik diam. Jika ada manfaat di satu sisi, namun ada pula mudaratnya di sisi yang lain, maka kita mengikuti prinsip mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah. Saring dulu sebelum sharing. Tidak setiap yang terpikir kita ucapkan, tidak setiap kejadian kita komentari. Jangan mengomentari sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Alih-alih komentar kita menyelesaikan masalah, justru menambah dan memeruncing masalah. Hadirin sidang Jumat Rabi' yang berbahagia, menjelang pemilu kada serentak tahun 2024 mendatang, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan beri peluang sedikit pun kepada para pengadu domba untuk mencerai-beraikan kita. Tahan setiap ucapan atau komentar yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Beda pilihan itu boleh, asalkan jangan saling memaki. Beda pendapat juga boleh, asalkan jangan saling membenci. Kritikan itu boleh disampaikan, asalkan tetap menjaga kesantunan dan kesopanan. Jauhkan lisan kita dari sumpah serapah, mencaci maki, mencela, menista, mengejek, melaknat, menggunjing, menghasut, mengadu domba, dan memfitnah. Ingat, setiap apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun."
Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil adil. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal ghala wal waba' wal fahsya' wal munkar wal baghy wal syuyuf al mukhtalifata was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.